Halo teman-teman trader investor, kembali lagi di channel Cuan-Cuan Saham di video yang analisa teknikal dan bandarmologi harian tanggal 15 Januari 2021. Ini analisa ini berisikan request-request dari teman-teman ya. Dan hari ini ada saham yang setelah kemarin ada beberapa subscriber yang request, ada beberapa yang akan kita analisa, yaitu yang pertama Antam, yang kedua Tins, yang ketiga Pegas. Itu mereka sama-sama saham tambang ya, komoditas. Langsung aja. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena itu gratis. Dan dengan melakukan hal itu teman-teman sangat support teman-teman itu sangat berarti buat kita gitu. Terus kalau misalkan teman-teman mau request sahamnya untuk dianalisa, bisa langsung komen aja di YouTube atau di Instagram Cuan-Cuan Saham. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan menganalisa Antam alias Aneka Tambang. Ini saham primadona 2020. Nah, jadi kayak kalau misalkan selain BRIS ya, misalkan ada kita sekolah gitu sekelas, nah ini cewek yang paling cantik ini. BRIS juga ya, Antam sama BRIS lah saingan lah, itu biasanya yang segap gitulah, cewek-cewek yang hype ya, bukan hype juga sih, mesti ya pokoknya yang paling cantik di kelas gitulah. Nah ini sejak pertama kali rally di Oktober sampai sekarang dia udah naik 286%. Nah, artinya kalau teman-teman punya harga di sini, dah sekarang hitung sendiri cuannya gitu ya. Nah, hari ini Antam ini wajar sih kenapa banyak orang yang pengen menganalisa, karena saya yakin masih banyak yang pengen entry juga karena tahu dia naiknya gila-gilaan. Cuman teman-teman harus hati-hati juga, karena ya yang namanya kenaikan tuh pasti ada penurunan, sebaliknya setiap ada penurunan juga pasti ada kenaikan. Jadi teman-teman kalau udah saham-saham yang udah jalan lumayan lama naiknya, itu harus lebih hati-hati gitu. Jangan sampai beli di pucuk kayak kemarin Inaf, KF itu kan. Tapi kalau dari segi fundamental Antam itu nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Dulu yang dia korelasinya kuat sama emas, nah sekarang nih Antam nih sekarang lebih kuat sama nikel ya. Dan selalu saya bahas ketika kemarin saya membahas Antam juga, nikel itu masih sangat bagus sih untuk jangka panjang, yaitu komoditas yang paling bagus. Selalu saya bahas Indonesia itu kan bisa jadi Arab yang kedua. Cuman beda komoditasnya. Kalau misalkan Arab itu minyak, Indonesia itu nikel. Kalau misalkan teman-teman tahu ya, Indonesia itu produsen nikel terbesar di dunia. Tuh yang membuat kita sangat potensial. Apalagi sekarang arah tren kendaraan itu kan semua ke listrik kan. Dan ini berartinya suatu saat demandnya nikel ini akan sangat besar juga gitu, ketika supply itu terjaga. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu beritanya dari Tesla, terus juga Hyundai, terus Apple itu juga kerja sama gitu, saya lupa. Terus semua udah pada nggarap mobil listrik gitu, karena memang trennya tuh ke arah sana gitu. Mereka nggak ada yang mau ketinggalan. Kalau misalkan ketinggalan, pasarnya udah dikuasai satu brand, nah itu penetrasinya tuh susah gitu. Jadi kayak ya mereka semua startnya bareng. Tahu Tesla udah start, nah semuanya pada start juga gitu. Dan Indonesia ini bahasanya potensi terbesar lah, karena tambang sumber daya terbesarnya kan, mobil listrik, bahan bakarnya baterai gitu. Baterai bahan bakunya dari nikel, itu udah jelas. Artinya kalau mau produksi mobil listrik bakal butuh nikel gitu. Dan juga kemarin kok kita ngelihat dari keadaan dalam negeri juga, kontrak-kontraknya udah mulai pada jalan. Terus juga nikel lagi, Tesla juga udah mau datang ke Indonesia gitu. Artinya ini masih sangat bagus ini nikel. Teman mungkin nanti kerasanya bukan dalam jangka pendek, teman jangka panjangnya masih terus uptrend. Nah, kalau yang namanya jangka pendek ya masih biasa lah, ada naik turun tuh biasa. Cuma kalau menurut saya ini masih sangat prospek sih, maksudnya tapi mungkin bisa juga terjadi kayak
vaksin kemarin ya, ketika masih rumor vaksin rally terus, tapi ketika hari fakta di hari pertama vaksin Presiden Jokowi divaksin malah ARB terus sampai sekarang. Nah tapi kalau menurut saya sih ini kasusnya beda ya, karena Antam pun dia fundamentalnya kuat gitu. Nah ini untuk kita lihat dari teknikalnya, ini Antam yang tadi udah naik tinggi banget. Cuman kalau saya sih kalau ngelihat Antam tuh lebih suka dari katalisnya ya, karena ya itu memang gila banget sih. Lihat aja Arab yang dulu, negara-negara timur lah, Arab, terus juga yang minyak dulu kan nggak sekaya sekarang gitu, tapi ketika mereka bisa mengolah minyaknya kan jadi gila-gilaan tuh. Mungkin Indonesia tuh bisa, saya juga yakin bisa seperti itu, cuman komoditasnya adalah nikel. Nah ini pernah saya bahas juga kenapa Antam tuh bisa rally sekuat ini, karena dia udah ada pattern inverted head and shoulder ya. Ini pattern pembalikan arah, dia udah breakout pada tanggal 14 Oktober nih. Start rally-nya itu kan dari breakout-nya dia tuh, inverted head and shoulder, breakout dah, terus udah gak ada turun lagi tuh, trennya naik terus tuh dari segi teknikal. Tapi dia memang udah naik tinggi sih. Nah ini juga udah mau menuju all time high-nya di tahun 2008 ya, di harga sekitar 4.400. Dan kalau menurut saya sih, kalau outlook optimisasi masih bisa sih itu ditembus untuk targetnya. Kalau jangka panjang Antam ini menurut saya masih sangat oke untuk di hold sih. Terus juga seperti biasa saham uptrend bisa pakai moving average ya. Saham yang punya trend tuh bisa pakai moving average. Jadi kalau dia uptrend atau downtrend, nah kita bacain pakai moving average. Tapi kalau sahamnya sideways, lebih ke garis-garis trend lah kayak gitu. Nah ini juga dia masih di atas MA5 terus, artinya strong uptrend ya, dan dia udah mau ketemu dengan MA5 nya lagi. Nah mungkin nanti kalau misalkan ada indikasi mantul ketika ketemu dengan MA5 nya, teman-teman bisa entry kalau masih pengen masuk ke Antam. Nah, cuman kalau misalkan dilihat dari bandarmologinya sebenarnya ini ya, Antam tuh didistribusi terus dari 6 November sampai sekarang, yang artinya kenaikan ini tidak disertai dengan akumulasi gitu. Mungkin banyak masa yang menyebabkan Antam ini naik. Jadi kayak gimana ya bahasanya, teman-teman sepakat nih, Antam tuh 3.000 tuh supportnya. Nah semua orang membeli di harga 3.000, akhirnya naik. Nah itu tidak perlu pakai bandar pun bisa, tapi bacanya berarti pakai volume. Jadi kayak volumenya oke gitu. Tapi kalau misalkan bandar, nah itu udah terserah bandarnya. Jadi kayak aku mau ngakumulasi di harga 1.000, terus ku akumulasi berbulan-bulan sampai akhirnya dapat barang banyak, habis itu baru dinaikin. Nanti naikin sambil didistribusi pelan-pelan, kan yang punya barang kan tinggal om bandar doang nih ya, didistribusi pelan-pelan sambil naik sampai nanti tinggal sedikit, tinggal hajar kiri atau bisa didistribusi sampai habis tuh. Cuman kalau dilihat dari asing masih naik ya, dari 1 Desember masuk terus sampai 29 Desember, terus sempat turun dan ini udah naik lagi. Artinya kalau Antam tuh korelasinya lebih ke asing gitu, bukan ke bandarmologi, karena tidak semua saham tuh bisa bandarmologi nggak bisa cocok di semua saham juga. Yang penting adalah pertama volume dari saham itu sendiri. Ini kalau lihat dia selalu distribusi, jadi bahasanya ya tidak ada pengatur harga satu orang di sini, tidak ada, tapi lebih ke masa yang banyak. Jadi semua orang sepakat kalau Antam tuh bakal naik, ya udah dia bakal naik gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari ini, ada akumulasi kecil dari YP. Tapi kalau menurut saya ini bukan bandar lagi, dia juga saham dengan market cap yang gede ya. Bandarinya susah, bandar lebih suka saham-saham yang kecil-kecil lah market capnya. Modalnya nggak banyak juga kan. Tuh MACD masih mengarah ke atas, artinya masih aman. Ini juga histogramnya masih oke, tidak ada divergen. Dia turun dan ini pun juga turun, artinya sehat. Terus juga dia kalau dilihat, teman-teman lihat ya, dia pas berhenti di support. Artinya orang-orang banyak, masa atau investor masih melihat saham Antam ini masih di notice gitu. Jadi ketika udah jebol supportnya, orang-orang merasa wah ini kesempatan untuk beli di bawah support ini, harga terbaik ini. Nah akhirnya sampai kembali ke supportnya dan kehilangan
daya beli lagi. Cuman ya kalau misalkan dilihat ini berarti ada pattern turun ya ini ya. Nah, ini karena dia, nah mungkin descending triangle. Jadi descending triangle tuh bullish continuation ya, kapan jalannya dia nanti kalau udah breakout yang miring ini gitu. Tapi kalau dilihat dari bentuknya nggak lama dia breakout ya, mungkin ini kan hari ini 1, 2, 3, 4, mentok 4 hari dia udah keluar dari ini. Dan kalau dia breakoutnya ke bawah itu yang bahaya, tapi kalau breakoutnya ke atas itu dia bakal melanjutkan kenaikannya, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang di harga support yang oke, artinya kalau teman-teman mau beli ini harga yang tepat untuk entry Antam ya kalau misalkan mau nambah. Terus kalau targetnya mungkin kalau jangka menengahnya ya dia bisa ke all time high, dan saya yakin itu bakal tercapai karena satu-satunya proxy nikel di Indonesia itu kan Antam ya, kalau nggak salah, sama ada nikel sih. Tapi kalau yang ngurusin projectnya pemerintah ini kan Antam gitu, dia Antam, Pertamina sama PLN kalau nggak salah, 3 itu yang ngurusin nikel ini. Dan ini artinya masih sangat bagus. Kalau PLN sama Pertamina kan nggak ada emitennya gitu. Nah ini kalau Antam, jadi kalau menurut saya untuk prospek jangka panjangnya masih sangat oke lah, Antam ini bagus. Kalau cuman ke all time high-nya 4.600 masih oke, yang artinya masih ada spare 4.600, 48%. Nah itu ya tapi ya bisa cepat juga sih, karena kalau dilihat dari rally-nya kan dia agresif banget ya, naiknya cepat terus itu. Cuman kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada gap ya kemarin, dan ini ya breakaway gap sih, dia menembus suatu resisten. Cuman kalau misalkan dilihat dari sifatnya Antam ya, dia gap nggak selalu tertutup sih, atau mungkin karena ini baru strong uptrend jadi gap-gapnya tidak tertutup sekarang. Nanti kalau dia udah mulai downtrend bisa menutup gap-gap yang sudah dia buat. Tapi kalau menurut saya nggak sekarang sih, karena ini demandnya masih sangat tinggi. Kalau misalkan teman-teman lihat juga di sini ada gap juga ya 1.500. Waktu itu saya menganalisa mau entry Antam 1.500, tapi karena ada gap saya nunggu gapnya tutup, malah nggak tutup sampai sekarang. Ya biasa sih karena saham baru strong uptrend ya, jadi gap-gap itu pada terlewati. Nanti kalau udah balik arah baru bisa nutup lagi. Jadi kesimpulannya untuk prospek Antam ini masih sangat oke, dilihat dari teknikal atau dari ya teknikal juga. Dia masih di atas EMA 5. Jadi teman-teman kalau misalkan base entry-nya ada di EMA 5 ini 2967, atau di support horizontalnya ada di sini, tepat dia berhenti 3140, ini masih angka yang oke. Tapi kalau mau buy on breakout, tunggu kalau udah breakout garis miring ini ada di sekitar ya 3390, ini 3300. Ya kalau udah breakout garis miring lah, teman-teman bisa coret-coret sendiri juga kira-kira Antam breakoutnya kapan gitu. Tuh untuk MACD masih mengarah ke atas juga. Ini nggak ada divergen, aman, volumenya juga oke. Tuh kalau untuk Antam supportnya sekali lagi terakhir, supportnya ada di 3100-an ini. Resistennya atau target ya, bukan resisten, 4.600, tapi menengah sih. Tapi bisa cepat juga sih karena dia slope-nya sangat 45 derajat nih, sehat, bagus. Dan hari ini ada retest sehat karena, nah selalu saya bilang ya, ketika kita investasi di saham komoditas, selalu lihat harga komoditasnya. Nah karena saham ini kalau Antam tuh kan dulu kan dia emas ya, jadi korelasinya sekarang kan udah sama nikel ya. Nikel pun juga masih strong uptrend, jadi masih oke. Dan dia udah breakout resisten. Ini kemarin breakout terus naik tinggi, ini pas Antam naik tinggi kemarin ya. Dan ini baru retest, artinya masih sehat. Oke, masih uptrend lah ini nikel ini. Cuman nggak tahu ya masih korelasinya masih bagus atau enggak. Kita coba lihat harga emas. Nah, kalau harga emas dia masih downtrend, tapi kayaknya Antam ini udah ganti komoditas. Dari yang kemarin emas, sekarang udah ganti ke nikel. Makanya kemarin waktu emas naik dan nikel naik, itu kan Antam gila-gilaan naiknya itu.
Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, analisis saya, Antam ini masih oke. Kalau teman-teman mau entry bisa di angka-angka tadi, targetnya bisa di angka-angka tadi juga. Selanjutnya saham kedua yang akan kita analisa dari request juga, yaitu saham TINS yang kemarin habis ARA. Nah, mantul ya, nggak jadi ARA ya, 17% masih gede tapi. Ya ini sebenarnya ya, TINS ini kalau menurut saya bagus juga sih, dan kalau misalkan dibanding Antam yang udah rally tinggi ya, saya sih lebih oke TINS ya, karena kenapa? Dia baru aja breakout. Nih, garis merah ini adalah resisten dari tahun berapa ini? Inilah, udah dari tahun 2007. Ini garis ini selalu di respect, harga 1.500 ini. Naik, turun di situ. Terus ini juga nggak kuat, terus ini breakout, akhirnya pullback lagi, mantul-mantulnya juga di situ, ini juga retest di sini, terus ini juga resisten, terus ini juga resisten, dan di tahun 2021 TINS udah breakout resisten yang sangat kuat, resisten uptrend, resisten trendnya yang kemarin trendnya sideways dalam jangka panjang. Nah sekarang dia udah ngebreak si sideways itu, artinya TINS ini masih apa ya? Ya karena uptrendnya juga kuat banget ya, jadi ketembus juga ini akhirnya. Makanya kenapa waktu di angka ini kemarin TINS tuh sideways tuh, dia nge-breakout, retest, false breakout, turun nggak mau kesentuh ini, terus naik lagi belum breakout, retest, ini breakout, ini retest, ini confirmation breakout, dan akhirnya dia naik. Dan di sini ada pattern ini pattern symmetric and triangle, ini dua arah ya. Kalau ngebreaknya ke bawah berarti dia bakal balik arah, tapi kalau ngebreaknya ke atas ya dia lanjut naik. Dan alhamdulillah ngebreaknya ke atas, dan hari kemarin sempat arah tapi turun lagi TINS, dan hari ini pun juga masih plus 3% dengan shadow yang tinggi. Tapi kalau ditanya breakout-breakoutnya, nah ini TINS tuh barusan breakout, artinya dia targetnya masih panjang gitu karena baru breakout. Nah terus juga kalau dilihat dari katalisnya ya, TINS ini kan komoditasnya itu dia itu timah. Nah kita lihat harga timah ya. Nah timah pun juga strong uptrend juga dia. Dari sini bisa dilihat kalau trennya selalu naik. Dan kemarin di sini ada pullback atau retest. Terus hari ini dia breakout resisten terdekatnya. Hari kemarin yang waktu dia hampir arah tuh kan ini candlenya nih, dia solid hijau naik itu, tapi sebenarnya minus. Tapi kalau candle hariannya plus gitu. Cuman kalau candle trennya minus karena dia sebelumnya kan dari sini kan. Nah itu masih minus 0,34, tapi dia naik di hari itu gitu. Dan kalau dilihat dari trennya, timah ini masih bagus banget sih. Terus juga dari katalis, kalau teman-teman tahu kemarin tuh kan Indonesia tuh kan baru menutup rapat-rapat keran ekspor timah mentah gitu. Jadi kayak dan lagi-lagi negara kita itu komoditasnya paling bagus gitu, dia sangat kaya dengan sumber daya. Jadi teman-teman tuh harus bangga ya, kita sebagai orang Indonesia. Maaf agak lemot ini. Jadi prospek untuk timah ini juga masih sangat bagus untuk kedepannya, karena yang artinya apa, ketika supply itu dijaga oleh Indonesia dengan menutup ini kan, sampai kalau nggak salah mau ini kan baru digugat ya sama Eropa menggugat Indonesia karena menutup timah itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari prospek komoditasnya masih oke, dari sahamnya pun juga masih strong uptrend. Jadi teman-teman kalau misalkan mau entry bisa entry di EMA 5, nunggu EMA 5 2080. Tapi kalau misalkan hajar kanan pun juga oke, atau misalkan dikasih retest ya, yang pasti trennya ini. Nah mungkin nanti kok dia udah sideways kena tren ini bisa entry gitu. Cuman untuk target dari TINS ini menurut saya juga all time high juga ya. Dia bakalan ke 2600, dan kalau dilihat dia barusan nge-breakout, menurut saya 2600 ini juga ketembus sih. Nanti ini karena jaraknya tinggal sedikit ke 2600. Nah ini juga dia kenapa hari ini mantul, karena dia kena resisten nih tahun 2010 nih. 2010 ada resisten, terus akhirnya dia
mantul. Tapi artinya udah breakout ini dia. Lihat bodinya. Oh belum sorry belum. Bodinya masih di bawah garis ini, artinya belum ke breakout yang resistance sebelumnya. Kalau target sih dari tin sini ke 2600 ya. Dan kalau 2600 ke breakout, dia artinya all time high dan itu sangat bagus sih. Setelah fase sideways yang sangat lama, akhirnya dia nge-breakout fase sideways itu biasanya bakal terbang tinggi-tinggian sih. Jadi kalau prospek tin sini menurut saya masih sangat bagus sih dari sahamnya, entah dari komoditas dan juga sahamnya. Juga seperti biasa, ini tadi pakai EMA 5 karena dia strong uptrend. Jadi selama tidak ke breakout EMA 20 lah. Kalau EMA 20 ke breakout tuh biasanya dia sideways. Kalau EMA 50 ke breakout dia ganti trend. Jadi kalau selama dia masih EMA 5 tuh dia masih strong uptrend atau strong downtrend gitu. Tapi karena uptrend jadi dia strong uptrend karena di atas EMA 5. Tapi kalau udah menyentuh EMA 10 atau EMA 20 artinya dia baru sideways gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman mau entry, base entry-nya menurut saya karena ini udah deket resisten ya, tunggu breakout aja. Tunggu breakout, tapi kalau dia retest atau dia ke samping terus nyampe nyentuh ini bisa masuk entry di garis ini atau tunggu breakout di resisten ini. Nah, nanti kalau ini breakout teman-teman bisa entry, targetnya ke 2600. Dan kalau 2600 breakout, dah sky is the limit, tidak ada yang membatasi resisten kecuali nanti ada Fibonacci juga atau ngikutin moving average. Stop loss-nya bisa taruh di moving average gitu. Jadi enak setiap hari stop loss-nya diupdate. Kalau ke breakout moving average-nya dia mau sideways, take profit kayak gitu. Selanjutnya terakhir yang akan saya analisa adalah Pegas yang setelah kemarin turun sempat ARB kalau nggak salah Pegas. Hari ini menghijau seperti sorry hijaunya kemarin. Ini dia setelah turun yang kemarin isu-isunya adalah pajak ya, urusan pajak. Itu dia akhirnya naik kuat kemarin dan ini dia belum breakout resistennya ya. Resistennya area inilah. Area Nah, ini area-area resistennya dia belum ke breakout. Jadi dia masih hari ini ada koreksi. Ini sebenarnya juga Pegas ini juga bagus ya, karena dia kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini cup and handle, terus dia berhasil breakout dan sempat udah retest juga, terus naik. Ini breakout resisten selanjutnya, ini area-area di mana harga itu disepakati lah sebelum ambrol. Terus akhirnya dia naik kuat 15%, ini di area sideways. Nanti mungkin kalau dia uptrend kalau udah nge-breakout ini. Cuman kenaikannya masih oke. Secara teknikal pun juga masih oke. Ini mungkin bisa narik garis trend yang baru karena udah kelihatan ya trennya yang baru. Nah, kira-kira seperti ini namanya merevisi trendline. Jadi trendline itu tidak tidak selalu ini terus. Nanti kalau misalkan dia udah berubah bisa direvisi. Jadi teman-teman kok coret-coret suatu saham gitu, trendline-nya harus direvisi juga. Nah, berarti dia di sini. Dan kalau teman-teman lihat ini namanya pattern ascending triangle ya. Nah, ini kan ascending triangle. Dia naik tapi di sininya horizontal. Artinya ini kalau misalkan dia ke breakout, ya dia bakalan lanjut ke atas. Ini continuation kok. Triangle ini tuh ada ascending, descending sama symmetrical. Jadi kalau nge-breakoutnya ke atas, lanjut ke atas. Nge-breakoutnya ke bawah, lanjut ke bawah atau berbalik arah. Cuman ya itu ini continuation. Jadi aman, cuman dia baru di area sideways-nya. Jadi teman-teman kalau mau buy on breakout, nah buy on breakout-nya ada di 1880. Tapi kalau buy on weakness, nah tunggu aja di garis trend ini. Atau mungkin kalau pakai EMA karena dia juga lumayan uptrend, itu bisa pakai EMA. Ya dia kuat sama EMA 20 ya. Bisa lihat dia dijaga sama EMA 20-nya. Ini walaupun sempat tembus EMA 20 akhirnya kembali. Terus di sini di EMA 20 dan akhirnya naik lagi. Dari volume juga oke, tidak ada anomali. Ketika naik tinggi, volumenya lebih tinggi, turun lebih kecil juga. Ini juga moving average-nya menuju golden cross, artinya itu sinyal untuk entry. Menurut saya kalau misalkan besok ini resisten ini tembus, ini bakal golden cross sih, dan itu momentum yang bagus gitu untuk entry. Jadi mungkin kalau harga udah di sini ya, entry-nya di buy on breakout aja. Atau kalau misalkan bisa dilihat sini juga ada symmetrical triangle ya. Nah, symmetrical triangle juga. Tunggu breakout yang ini atau breakout yang ini, ya itulah area-areanya.
Dari bandarmologinya hari ini juga ada ya akumulasi kecil lah ya, dia 43 miliar dibandingkan 38 miliar. Itu overall untuk saham yang kita analisa hari ini, Antam, Tins, dan Pegas itu masih sangat oke banget kalau menurut saya. Apalagi kalau teman-teman tidak untuk trading ya, untuk jangka panjang tuh masih oke. Cuman selalu ingat kalau kita investasi di saham komoditas tuh lebih lihat harga komoditasnya. Itu dia kuncinya trading di investasi di saham komoditas. Cuman kalau buat trading ya bisa di set angka entry dan exitnya atau targetnya. Itu. Oke, itu aja untuk video analisa teknikal dan bandarmologi harian tanggal 15 Januari. Support terus channel cuan-cuan saham biar channel ini semakin besar dan juga dapat lebih bermanfaat ke orang banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar ya support terus channel ini. Terima kasih, semoga teman-teman suka dengan analisa saya. Kalau misalkan teman-teman mau berdiskusi, bisa langsung komen aja, saya terbuka untuk diskusi. Bagi saya juga suka kalau misalkan ada orang yang memberi masukan ke saya, atau misalkan teman-teman mau tanya-tanya atau request sahamnya untuk dianalisa, bisa langsung komen di bawah di YouTube atau di Instagram cuan-cuan saham. Sekian dari saya, salam cuan.